Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, bagi yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur film pergedubukan Korea yang cukup jadul alias lawas ya. Judulnya Friend yang rilis di tahun 2001 lalu nih men. Siapa aja yang ada request nih film? Ngaku. Oh iya, buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Alkisah, di tahun 70-an ditampilkanlah sekelompok bocil kampret yang lagi ngejar mobil yang lagi ngebut di jalanan. Mereka adalah 4 sahabat sepermainan yang deket banget. Ada Junsok, Dongsu, Sangtaek, dan Jungho men. Mereka berempat adalah sang tokoh utama dalam film ini. Oke, lompat ke Junsok yang lagi makan bareng dengan sang ayah nih ceritanya. Tiba-tiba ketiga sohib kampretnya manggil-manggil dari luar. Dia sih udah siap buat cabut, tapi sang ayah yang galaknya minta ampun nyuruh dia buat habisin makanannya dulu sebelum main. Ya auto patuh deh si Junsok, soalnya sang ayah merupakan seorang pentolan gangster yang emang tegas banget deh pokoknya. Kelar makan, Junsok sama gengnya pergi ke rumah Jungho. Di sana, Jungho bilang kalau ibunya punya alat elektronik baru kayak VCD gitulah ya, baru aja dibeli dari Jepang. Mereka kepo dong, hingga akhirnya mutusin buat muter salah satu kaset. Bukannya mainin film seru, ternyata malah dapet film saru tuh men. Alhasil, mereka pun kaget-kaget sedep tuh nontonnya. 어른들은 보지라는 월경이라고 한다. 그러면 보지가 월경이가. Nah, dari situ mereka mulai mikir bisnis nih. Karena ibu Jungho suka nonton film iclik dan segala pernak-perniknya. Mereka pun kepikiran buat ngejual foto-foto anatomi tubuh model dari majalah ibu Jungho ke anak-anak seumuran mereka. Wah, jiwa bisnis mereka udah muncul aja nih. Tapi kok ya bisnis ginian tau yo. Jangan ditiru ya adik-adik. Singkat cerita, abis dagang foto model keliling, mereka jalan-jalan nih di pelabuhan. Lalu ada seorang gangster yang kita sebut aja Cak Yoto, manggil Junsok gitu. Dan faktanya, Cak Yoto ini merupakan salah satu kenalan ayahnya Junsok di dalam dunia pergangsteran men. Bisa kalian simpulin sendiri kan, kalau si Junsok ini udah deket banget dengan dunia gangster sejak dia masih ingusan. Dan abisnya Pak Cak Yoto, para bocil Ichikiwir ini pun berendam dengan penuh sukacita. Oke, 5 tahun pun berlalu begitu kenceng. Keempat sahabat kampret ini udah SMA nih ceritanya. Kebetulan saat itu lagi ada pensi sekolah dan tampillah sesosok primadona Uhui yang kita sebut aja Dek Yuyun ya men. Aura semeriwing pun merebak dari pesona Dek Yuyun hingga Sangtaek dan Dongsu pun tak kuasa nahan iler mereka. Bahkan lagu yang dinyanyiin Dek Yuyun tadi masih aja terus didengerin tuh sama Sangtaek sambil ngeblank gitu di rumahnya. Besoknya di kelas, Jungho yang ribut mulus dari tadi dikasih pertanyaan soal tuh dari Pak Guru. Nah, karena si kampret ini gak bisa ngejawab, akhirnya Pak Guru ngerahasia isi tas Jungho nih men. Bukannya berisi perlengkapan pelajaran, lah kok malah alat-alat pertukangan. Alhasil abis kedua teman kampretnya dapat geplak kasih sayang, giliran Junsok nih yang ditanyain soal pekerjaan ayahnya. Dia sih udah ngejawab jujur kan kalau ayahnya emang seorang gangster. Tapi Pak Guru nggak percaya dan malah ngerasa dipermainin gitu sama Junsok.
Begitu nerima sentuhan brutal dari sang guru, Junsok mendadak naik pitam terus cabut dari kelas sama Dongsu men. Namun siapa sangka ternyata Pak Guru mulai penasaran dan akhirnya nyari tahu kebenaran tentang ayah Junsok yang merupakan seorang gangster. Ya jelas bener dong Pak. Bahkan Pak Guru juga dapat info tambahan kalau si Junsok juga dikenal sebagai gangster di sekolah dengan Dongsu sebagai wakilnya men. Sementara kelar sekolah, Jungho ngajak Sangtaek buat ketemu sama Dek Yuyun di rumah Junsok nih ceritanya. Dan bener aja men, besoknya pas mereka ke sana, Dek Yuyun udah nongol bareng temen-temennya gitu. Sangtaek yang emang rada-rada lempeng gitu hidupnya, kelihatan kurang bisa ngeblend gitu dengan gaya hidup bebas teman-teman kampretnya. Tapi karena tahu kalau si Sangtaek ini emang naksir Dek Yuyun, dijodohin deh tuh sama si Junsok. Namun siapa sangka Dongsu yang naksir juga sama Dek Yuyun sebenarnya gak terima, tapi dia gak berani aja ngelawan dengan keputusan Junsok. Bau-bau mahligai pertemanan nih, wanita emang kapak bermata dua men. Oke, kembali ke sekolah, di mana Dek Yuyun lagi digangguin sama preman kampret sekolah nih men. Ngeliat sang malaikat cintanya digangguin kayak gitu, otomatis Sangtaek gak terima dong. Tapi nyali Sangtaek seketika menciut begitu si preman kampret ngeluarin alat pengiris melon men. Alhamdulillahnya Junsok dan Dongsu datang di waktu yang tepat dan langsung ngeluarin jurus babi bunting menahan nafsu. Setelah kejadian itu, mereka nongkrong bareng lagi nih ceritanya. Dalam kesempatan itu, Junsok ngasih wejangan tuh buat si Sangtaek, di mana dia harus lebih tegas dan berani kalau ada seseorang yang berani mengusik harga dirinya maupun mengusik orang-orang yang berharga bagi kita. Nah, ini baru saran yang bener. Karena sekecil-kecilnya semut pasti bakalan gigit kalau ada yang berani mengusik. Betul nggak men? Besoknya, Junsok sama Dongsu akhirnya udah terbebas dari masa skorsing dan kembali datang ke sekolah. Nah, karena bahagia semua anggota geng kampret udah ngumpul lagi di sekolah, mereka pun berniat ngerayain momen itu dengan nonton bareng alur film dari Storynema di bioskop men. Maksa. Namun siapa sangka momen bahagia itu harus kandas tatkala Sangtaek sama Jungho ketemu lagi tuh sama preman kampret di toilet. Otomatis suasana mencekam dan rentetan salam 5 jari pun menyelimuti keduanya. Untungnya Jungho berhasil kabur dan lapor ke Junsok sama Dongsu men. Hingga aksi penuh adrenalin antara Junsok dan Dongsu ngelawan gerombolan preman kampret pun dipertontonkan. Namun sialnya, akibat dari pergedebukan itu, Sangtaek mendapatkan luka yang cukup serius hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dongsu yang udah muak dengan semuanya pun memutuskan untuk kembali ke sekolah dan meledakkan emosinya itu men. Beberapa hari pun berlalu begitu kenceng. Sangtaek yang telah pulih dari luka-lukanya kemarin pun berniat kabur dari rumah menuju ke Seoul. Tapi ya ngajak Junsok buat nemenin dia gitu. Dalam momen itu, Junsok ngasih tahu ke Sangtaek kalau Dongsu sama Jungho dikeluarin dari sekolah gara-gara kejadian kemarin. Sementara menanggapi ajakan Sangtaek pergi ke Seoul, Junsok malah ceramah tentang kehidupannya yang udah kacau sejak dilahirkan dari keluarga gangster men. Dia yang ngerasa kalau hidupnya udah gak bisa lurus dan normal kayak Sangtaek, hanya mampu hidup dalam gelapnya dunia pergangsteran. Walau begitu, dia tetap ngasih semangat buat Sangtaek agar melanjutkan hidupnya dengan baik di Seoul nanti. Hingga diputuskanlah untuk menempuh jalan masing-masing sesuai apa yang telah mereka pilih men. Sungguh sahabat perkampretan yang solid ya men. Support sistemnya itu loh. Bo. 혹시 내가 그때 정신을 차렸을지도 모르는데. 나는 내 점수 살게. 3 tahun kemudian, Sangtaek dan Jungho yang udah jadi mahasiswa balik dari Seoul dan langsung berkunjung ke rumah Junsok nih men.
Namun alangkah terkenyutnya mereka berdua begitu yang ngebukain pintu gerbang ternyata sang mantan pacar Sangtek alias Dek Yuyun yang sekarang udah jadi bininya si Junsok men. Namun siapa sangka ternyata kondisi Junsok sang gangster beringas kini sangat memprihatinkan men. Dia terlihat sangat kacau gara-gara kecanduan sama yang namanya narkokita. Emang bener sih kata Bang Haji, gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa lupa cicilan. Walau dalam kondisinya yang kayak gitu, ternyata Junsok masih bisa menunjukkan apresiasinya kepada dua sahabat kampret di depannya, karena mereka kini telah menjadi mahasiswa di Seoul sana. Namun karena emang nih orang lagi sakau, dia terus-terusan ngomelin Dek Yuyun dengan segala sumpah serapahnya. Dan dalam kesempatan yang langka itu, Dek Yuyun akhirnya cerita tuh ke dua sahabat suaminya itu kalau suaminya berubah jadi mandesu kayak gini semenjak ibunya tutup usia. Ngedenger itu, Sangtek pun kembali menemui Junsok untuk menyampaikan rasa prihatinnya atas meninggalnya sang ibu sekaligus menanyakan tentang kondisi terkini dari Dongsu. Namun ternyata Junsok sendiri kurang tahu tentang kabar Dongsu karena terakhir kali mereka berdua bertemu adalah saat sama-sama mendekam di penjara dulu. Lalu, karena saking sayangnya dengan mendiang sang ibu, Junsok pun meminta Sangtek untuk membelikan kartu Natal sebagai hadiah bagi mendiang ibunya itu, men. Oke, hari-hari pun berlalu. Ayah Junsok lagi ngobrol masalah pergangsteran sama Cak Yoto nih ceritanya. Junsok yang udah mulai pulih dari sakaunya, ujuk-ujuk membuka pintu sambil nyerahin asbak dengan sopan dengan harapan biar Cak Yoto ngajakin dia gabung ke dalam gengnya. Namun sayang seribu sayang, karena sang ayah masih terlalu kecewa sama tabiat anak kampretnya itu, beliau pun tidak merekomendasikan Junsok ke Cak Yoto men. Alhasil, Cak Yoto pun cabut dan cuman nyisain kentut tuh ke Junsok. Tapi ternyata kondisi Junsok itu pun terendus oleh gangster yang biasa memasok obat nyamuk ke Junsok yang kita sebut aja Cak Darto ya men. Jadi Cak Darto ini memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak Junsok bergabung ke dalam gengnya. Tapi menariknya Junsok menolak tawaran itu dan berdalih ingin membentuk kelompok gengnya sendiri. Dan akibat dari penolakan itu, Cak Darto pun memberikan kenang-kenangan sebuah coretan di wajah Junsok gawe lading men. Di sisi lain, Dongsu yang baru aja menghirup udara bebas di luar penjara langsung disambut tuh sama ayahnya. Tapi belum juga sempat nonton alur film di channel Story Nema, Dongsuk udah dipanggil aja tuh sama Cak Darto. Faktanya, Dongsuk mendapatkan sebuah tugas untuk menghabisi nyawa seseorang dengan iming-iming duit yang cukup lah ya buat hidupnya sama keluarga. Jadi ya karena emang tuntutan ekonomi yang cukup memprihatinkan kala itu, Dongsu pun akhirnya menyanggupi dengan berat hati men. 필요할 끼다. 써라. Suatu ketika, suasana duka kembali menyelimuti rumah Junsok men. Di mana sang ayah, satu-satunya orang tua yang tersisa, telah mengembuskan nafas terakhirnya. Semua sahabatnya pun datang buat ngasih penghormatan terakhir, terkecuali Sangtek yang lagi menjalani wajib militer. Setelah semua prosesi pemakaman kelar, Junsok sama Dongsu nyebet sambil ngobrol dari hati ke hati di pinggir jalan nih men. Di situ Dongsu curhat kalau dia baru aja nerima ajakan dari Cak Darto dan akan segera bergabung ke dalam gengnya. Ngedenger itu, Junsok pun mulai menunjukkan ketidaksukaannya dan ngasih wejangan-wejangan gitu ke Dongsu. Yang intinya, Cak Darto bukanlah seorang gangster, melainkan hanya seonggok bandar narkokita yang menargetkan para remaja agar masa depan mereka hancur berantakan. Namun disinilah letak persimpangan paham di antara keduanya, hingga puing-puing keretakan mulai muncul di persahabatan mereka, men. 동수야, 아버지 형 잘해줘서 고맙다. Oke, 6 tahun pun berlalu sekelebat mata. Maklum lah ya, namanya juga film. Nah, pas Sangtek lagi nikmat-nikmatnya menikmati pemandangan jalan tol, tiba-tiba segerombolan konvoi mobil menghadang men. Namun siapa sangka, konvoi itu merupakan pasukan gangster yang mengiringi Junsok demi untuk menumpahkan rindu ke sahabat lamanya itu. Diajak ngafe tipis-tipis lah ya, sembari menceritakan pengalaman masing-masing selama 6 tahun ini.
Junsok yang pada akhirnya berhasil membangun gengnya sendiri, sementara Sangtaek akan melakukan perjalanannya ke luar negeri, men. Sedikit berbeda nih dengan nasib Dongsu, walaupun dia berhasil mendapatkan proyek besar bersama bosnya yaitu Cak Darto, dia hanyalah kacung belaka. Dia bersedia melakukan apapun yang diperintahkan Cak Darto, asalkan proyek mereka berjalan dengan lancar, termasuk menggertak orang-orang yang berpotensi merusak rencananya. Kayak pejabat ini misalnya. Nah, usut punya usut, Kim Chunsuk dan Kim Dongsu ini sebenarnya sama-sama mengais rezeki dari proyek pemerintah, men. Cuman beda bidang aja sih. Kim Dongsu di properti, sedangkan Kim Chunsuk di perikanan. Tapi ya gitu, bos Dongsuk atau Cak Darto ini adalah orang yang terlampau ambisius dan pengen nguasain semuanya. Maka dari itu, tangan kanan Jonsuk yang kita sebut aja Pengo nyaranin Jonsuk agar memerintahkannya untuk menghabisi Dongsuk yang merupakan tangan kanan Cak Darto, biar Cak Darto jadi macan kehilangan M-nya, men. Namun persahabatan tetaplah persahabatan. Jonsuk pun menolak saran si Pengo, bahkan tak ada sedikit pun niat seperti itu yang melintas dalam benaknya. Bahkan Jonsuk ini mencoba untuk menyatukan kembali keempat sahabat sepertonjokan yang sejak kecil telah menghapus ingus bersama. Dia pun menghubungi ketiga sahabatnya itu, termasuk Dongsuk yang saat itu lagi nyobain daster di butik Tante Yuyun. Singkat kata, singkat cerita, sahabat masa kecil ini pun mulai larut dalam tongkrongannya, namun tanpa kehadiran Dongsu di antara mereka. Jungha sama Sangtaek cukup kecewa sih karena Dongsu lebih milih geng barunya ketimbang sahabat masa kecilnya. Sementara Dongsu sendiri saat ini sedang terlibat cekcok besar dengan sang ayah karena udah muak aja selalu dikirimin duit haram dari anak semata wayangnya itu, men. Di waktu yang sama, para polisi ternyata mendapatkan mandat dari petinggi kepolisian maupun pemerintahan untuk memberantas para gangster yang semakin mengakar di Korea. Namun fakta di lapangan, para petugas hanya menangkap para gangster yang ditunjuk oleh Cak Darto dan Cak Yoto masuk ke dalam daftar tersebut, men. Karena nggak beda jauh dengan negeri plus 26 ya, para oknum petugas maupun pemerintahan mudah ditundukkan oleh harta, tahta, dan hewan melata yang diberikan oleh Cak Darto dan jajarannya, men. 말씀이 있어서요. 뭡니까? 왜? 연예인? Gak terima bos mereka atau Cak Yoto dijadikan tumbal oleh Cak Darto, segelintir anak buah Cak Yoto pun menyatroni rumah Dongsu untuk membuat perhitungan. Namun sayang seribu sayang, bukannya berhasil membalas dendam, mereka justru harus merasakan kebarbaran Dongsu dan menjadi bahan martabak, men. Dan akibat dari penyerangan tersebut, besoknya Dongsu beserta jajarannya menyatroni pelabuhan markas geng Jonsuk karena mengira kalau semua ini pasti ulah Jonsuk yang enggak mau disaingi sama Cak Darto. Terjadilah pergedebukan yang teramat sangat brutal hingga si Pengo, sang tangan kanan Jonsuk pun harus kehilangan nyawa di tangan Dongsu, men. Sementara Jonsuk yang kala itu tengah melatih anggotanya yang lain jauh dari pelabuhan, seketika syok mendengar kalau markasnya telah porak-poranda, bahkan harus kehilangan Pengo karena ulah Dongsu. Dalam upacara pemakaman Pengo itu, Jonsuk yang merasa kalau persahabatannya dengan Dongsu udah mentok, mulai memikirkan skenario-skenario di dalam kepalanya, men. Dia pun segera membuat surat yang akan dikirimkan kepada Sangtaek yang tertuliskan kalau dia akan pergi ke Hawaii beberapa tahun ke depan untuk membuka lembaran baru. Dia juga menyampaikan permintaan maafnya karena nggak bisa nganterin Sangtaek sama Jonghun ke bandara yang mau ngelanjutin studi mereka ke luar negeri. Dan setelah semua persiapannya kelar, dia pun segera berangkat ke markas Dongsu dengan niatan untuk memperoleh penjelasan dari sahabatnya itu. Walau begitu, mengingat persahabatan mereka yang telah terjalin bertahun-tahun lamanya, Jonsuk mencoba menyadarkan Dongsu dan mengajaknya untuk kembali ke masa-masa indah mereka dulu sebagai 4 sahabat sekampret dan sepertonjokan. Dia bahkan mengajak Dongsu untuk mengantar keberangkatan Sangtaek ke bandara yang mau lanjutin studinya ke luar negeri gitu.
Namun karena niat baiknya itu ternyata disalahartikan oleh Dong-soo, Jun-suk pun lebih memilih cabut dari tempat itu, men. Ternyata perkataan Jun-suk tadi berhasil mengetuk memori persahabatan lama Dong-soo yang seketika berubah pikiran ingin mengiringi keberangkatan Sang-taek, men. Tapi bukannya hal bahagia yang dia terima, melainkan serangan brutal dari anak buahnya sendiri sekaligus anggota geng dari Jun-suk, men. Hingga pada akhirnya Dong-suk pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Oke, 2 tahun pun berlalu semenjak insiden itu. Kini Sang-taek telah kembali dari studinya dan datang nyamperin si Jung-ho. Dia berniat untuk mengusut tentang insiden Dong-soo bersama Jung-ho karena hingga saat ini si Jun-suk belum juga nongol semenjak pamit pergi ke Hawaii sebelumnya. Namun siapa sangka Jun-suk yang telah menjadi buronan dari banyak pihak akhirnya berhasil diciduk oleh polisi, men. Di penjara, Jung-ho mencoba untuk membantunya mengatur jawaban-jawaban yang gak masuk akal untuk digunakan dalam persidangan nanti. Begitu juga dengan ayah Dong-soo yang meragukan pernyataan polisi dan masih percaya kalau Jun-suk gak mungkin tega ngelakuin hal itu ke sahabatnya sendiri. Namun seperti apa yang kalian lihat, men, Jun-suk hanya diam tanpa kata, bahkan kedip aja cuma 5 kali deh kayaknya. Hingga saat persidangan berlangsung, Jun-suk pun mengakui semua tuduhan dan siap menanggung semua hukuman yang diberikan tanpa keraguan maupun penolakan sedikit pun, men. 예, 친구입니다. 박은기와 성교에게 한동수를 Oke, singkat kata, Sang-taek pun menjenguk Jun-suk di penjara. Mereka saling bertukar kabar terkini, atau mungkin lebih tepatnya Jun-suk kepo aja tuh dengan perkembangan dari Sang-taek. Awalnya sih perbincangan mereka cukup mengembirakan dan penuh semangat gitu, men. Sampai tibalah pertanyaan yang sangat membangkitkan rasa emosional di antara mereka, yaitu alasan kenapa Jun-suk ngelakuin hal tersebut. Sampai tiba-tiba ending yang menguras air mata. Memang masih sedikit bingung sih dengan endingnya. Maksudnya ini Jun-suk ngerasa kesel aja karena kehilangan sahabatnya, atau emang dia kecewa sama diri sendiri ya karena tega ngabisin nyawa sahabatnya? Kalau menurut kalian gimana, men? Tulis komen ya. Oke, seperti biasa para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.